Halo semuanya, balik lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Pernah gak kamu merasa udah berusaha keras tapi hasilnya gak sesuai harapan? Pernah mikir, kenapa hidup orang lain kok kayaknya lebih mulus ya? Padahal kamu juga kerja keras, kamu juga berjuang. Di tengah pertanyaan-pertanyaan itu, ada satu falsafah Jawa yang bisa jadi pegangan. Namanya Nrimo ing Pandum. Sebuah prinsip hidup yang sederhana tapi dalam maknanya. Nrimo ing Pandum secara harfiah artinya menerima bagian atau takdir yang diberikan. Tapi di balik terjemahan itu tersembunyi sikap spiritual yang mendalam. Menurut Ki Hajar Dewantoro, nrimo adalah bentuk keikhlasan dalam menjalani hidup. Bukan berarti berhenti berjuang, tapi tahu bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Mbak Ainun Najib atau yang biasa dikenal dengan Cak Nun juga pernah bilang, orang Jawa itu bukan pemalas. Mereka justru punya ketahanan batin karena terbiasa nerimo. Mereka tahu dunia ini gak selalu adil, tapi mereka bisa tetap damai. Dalam budaya Jawa, falsafah ini muncul bersama nilai-nilai seperti eling lan waspodo atau selalu ingat dan hati-hati, sabar lan nerimo atau sabar dan menerima. Kemudian tepo seliro atau tenggang rasa. Ini bukan cuma ungkapan, tapi cara hidup. Bayangin seorang petani. Ia tanam padi, rawat sawah, tunggu hujan, hadapi hama. Tapi saat panen, hasilnya kurang. Apa yang dia lakukan? Dia gak marah. Dia bilang, "Yo wis, pancen wis dudu rezekiku." Bukan karena dia lemah, tapi karena dia percaya rezeki itu gak cuma dari sawah. Kadang dari jalan lain yang gak kelihatan. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana, tapi tetap bahagia melihat anak-anaknya tumbuh sehat. Kemudian seorang tukang becak yang narik tiap hari, panas-panasan, tapi tetap tersenyum. Atau seorang buruh yang digaji pas-pasan, tapi masih sempat berbagi ke tetangganya. Mereka bukan tidak punya cita-cita, tapi mereka bersahabat dengan hidup. Dan itulah kekuatan dari nrimo ing Pandum. Tapi banyak juga kesalahpahaman soal nrimo. Sayangnya, banyak orang menganggap falsafah ini negatif. Mereka bilang, orang Jawa tuh pasrah, gak mau berusaha. Padahal keliru. Nrimo bukan berarti menyerah, bukan juga alasan buat males-malesan. Justru, nrimo itu hadir setelah berusaha. Kamu udah kerja keras, kamu udah coba yang terbaik. Tapi kalau hasilnya belum sesuai harapan, kamu tetap bisa nrimo. Karena kamu tahu, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kamu inginkan. Dan kadang, apa yang kamu anggap kegagalan justru perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Falsafah ini bisa dipelajari, bukan bawaan lahir. Berikut beberapa cara untuk memulai belajar nrimo. Pertama, latihan bersyukur. Setiap hari tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Bisa hal sederhana, seperti masih bisa makan,
lihat matahari pagi, atau sekedar ngobrol sama teman. Kedua, berhenti membandingkan diri. Hidup orang lain bukan standar kebahagiaan kita. Setiap orang punya pandumnya sendiri. Ketiga, kenali batas kendali. Kamu bisa ngontrol usahamu, tapi gak bisa ngontrol hasil akhir. Keempat, ubah cara lihat kegagalan. Gagal bukan berarti kalah, tapi sinyal untuk belajar dan tumbuh. Kelima, dekatkan diri pada Tuhan. Karena pada akhirnya, semua pandum datang dari Tuhan. Nerimo ing pandum bukan berarti berhenti bermimpi, tapi membingkai mimpi dengan kesadaran bahwa hidup tak selalu bisa ditebak. Kalau semua orang bisa nerimo, mungkin dunia akan lebih tenang, lebih damai, lebih manusiawi. Karena orang yang bisa menerima adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nerimo ing pandum kuwi ora teges mandeg, nanging ngerti kapan kudu ngupoyo, kapan kudu ikhlas. Terima, tapi tetap berjalan. Ikhlas, tapi tetap hidup. Dan itu adalah kekuatan sejati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan dampak dalam diri Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena akan ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di Ngomong Hidup berikutnya.